Hey guys, balik lagi di Ngobrol Santai bareng The Tirtas Family. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang ADHD. Oke. Iya, karena kalau belakangan ini ya gue baca kan banyak yang kayak yang apa sih, kayak di media sosial tuh banyak yang psikolog artikel psikologis gitulah. Iya. Terus gue baca tentang ADHD gitu. ADHD itu apa sih? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oke, ini adalah gangguan neurodevelopment yang mempengaruhi kemampuan seorang dalam memusatkan perhatian, mengontrol Ya, impuls. intinya dia nggak bisa fokus gitulah. Ya. Fokusnya gampang teralihkan. Betul. Iya kan, gue kan ngerasa nih kayaknya dari ciri-cirinya tuh gue banget. Terus tapi yang gue kaget itu dibilangnya itu katanya itu tuh kayak disabilitas gitu jadinya. Masa sih? Iya, jadi katanya perlu diobatin. Iya, ya gue juga nggak ngerti ya, tapi gue ngerasa senang gitu dengan gue punya ADHD. Gue nggak ngerti ya, maksudnya di mana disabilitasnya gitu. Oke lah, gue di sekolah emang agak keganggu gitu ya, mungkin fokusnya misalkan nih dari ciri-cirinya nih ya. Kalau misalkan kalian punya anak nih, ada ciri-ciri kayak gini nih, kurang perhatian. Jadi misalkan lagi ngerjain PR, terus dianya bisa PR-nya belum beres, ditinggal ngerjain yang lain gitu kan. Nah terus ada juga yang sering ceroboh, misalkan kayak gue di sekolah, misalkan ngitung matematika nih, gue ngitung di coretan bener. Pas gue pindahin jawabannya ke kertas ulangan salah, alhasil ulangan gue pada dapet jelek. Kok bisa begitu sih? Aneh juga ya. Gak tahu, gue makanya diomelin dulu. Padahal gue tuh ngerasa gue ngitung udah bener gitu kan, kok ulangan gue dapet jelek gitu kan. Taunya begitu masalahnya, jadi gue di coretan ngitung bener, pas pindahin salah gitu. Kan jadi dapet jelek. Nyontek aja, kan udah dia coretan tinggal itu nyontek. emang gue gak ada bakat nyontek kayaknya ya. Enggak, bukan nyontek, maksudnya tinggal di Iya, kan tinggal udah pindahin hitung-hitung, doang kan. jadi dipindahin aja kan. Iya. Aneh juga ya. Iya, jadi tuh ya kalau mengganggu pelajaran sekolah sih ya agak ya. Terus misalkan sering kehilangan barang, lupa barang naruh di mana atau apa gitu kan. Tapi emang gue kan orangnya pikunan juga kan. Jadi tapi dari kecil tuh nyokap gue tuh selalu bawel nih. Misalkan gue bawa, kan biasa kan bawa tas ransel kan ke anak sekolah. Terus kalau misalkan tuh bawa hand carry lagi nih, pasti nyokap gue bawel. Kalau nggak misalkan bawa iya, kalau nggak lagi musim hujan, gue naik angkot pakai payung, kan pasti kan payungnya dipegang kan, nggak mungkin lo masukin lagi ke tas karena basah kan. Nah itu pasti gue dibawelin mulu sama nyokap, payung pegangin, jangan ketinggalan di angkot, jangan lu taruh di angkot, pokoknya payung harus dipegang di tangan. Nah, takut ketinggalan lah pokoknya. Iya, jadi karena gue punya gue tahu gue orangnya pelupa, jadi ya gue coba ikutin saran dari nyokap gue gitu, kalau punya barang ya dipegangin gitu, jadi supaya nggak lu taruh terus lupa, lu turun aja gitu, angkot ketinggalan barang lu gitu kan. Gue punya saudara juga lucu loh, ada yang gue nggak tahu itu ADHD atau enggak ya, tapi sering kali dia ATM-nya ketinggalan. Ketinggalan. Iya, di mesin kartunya. Jadi akhirnya ketelan, sering banget gitu kan. Entah dia lupa atau memang nggak fokus orangnya ya kan. Tapi itu bukan sekali dua kali, berkali-kali gitu ya. Nah itu itu kelainan atau enggak itu juga. Ya, mesti dilihat ciri-ciri yang lainnya juga ya. Ya intinya mungkin fokus kurang ya. Tapi kalau udah berkali-kali mungkin disiasatin ya. Misalnya, iya kan, kayak misalkan gue udah tahu pelupa, makanya gue bawa payung, gue pegangin terus gitu kan, supaya jangan ketinggalan. Ya. Nah gue juga orangnya mungkin takut lupa ya, misalnya gue pakai ATM, pakai ngambil duit gitu ya. Jadi ciri-cirinya gue selalu pegang dompet. Dompet kalau belum masuk tas itu berarti gue menganggap ATM-nya masih di dalam gitu kan. Jadi gue selalu, kalau udah masuk dompet, masuk tas, udah berarti beres gitu kan. Nah, alhasil nggak pernah ketinggalan di ATM gitu. Jadi kita juga mungkin kadang-kadang orangnya pelupa atau apa harus disiasatin lah supaya nggak lupa gitu. Karena kan ATM kan nggak bisa dirantain ya. Misalnya zaman dulu ada, zamannya aku masih muda-muda gitu kan, sekarang dompet ada suka dikasih apa? Rantai gitu kan. Tapi kan ATM kan nggak bisa kan. Berarti kan kita harus. Tapi kan sekarang ada ini, HP-nya bisa jadi
buat narik kartu di bisa ATM juga. Betul. Jadi nggak perlu pakai kartu tanpa lagi. Iya. Ya itu salah satu cara-cara supaya kamu ya intinya diakalin lah ya. Kalau Ya. lu punya masalah gitu, ngerasa Betul. ada kekurangan di situ, dipikirin solusinya gitu kan. Ya. Ya terus ciri-ciri yang lainnya lagi nih, ada hyperactivity. Jadi kayak aktivitas berlebihan gitu loh, kayak nggak bisa diem ya. iya nggak bisa diem. Jadi gue tuh waktu kecil nih ya, gue tuh jalan nggak bisa lurus. Tapi ini tuh kayak nurun nih ke anak kita ya. Kayak apa, kayak anak kita yang gede gitu kan. Kayak jalan tuh kayak nggak bisa lurus gitu. Nanti kalau lagi jalan nih, nanti Gede apa lihat yang kecil nih? yang gede. Oh, yang gede ya. Si Apit kayak nggak bisa ini, nggak bisa diem gitu. Iya. Kayaknya Jadi- dua-dua nggak bisa diem deh. Enggak sih, si Econ mah lebih diem katanya. Ya udah, lanjut terus. Jadi kayak misalkan lagi jalan nih ya, nggak bisa tuh, namanya ada kaleng, ada daun, ada batu, tuh pasti ditendang. Kok nggak jalannya apa ya, nanti misalkan lu jalan di apa ya, di jalanan gitu kan, jalan raya. Ya. Terusnya kan suka ada yang kayak apa sih, Trotoar. pembatas itu yang hitam putihnya itu. Iya. Nah gue jalan di garis hitam putihnya gitu. Ada kanstinya. Terus. Pokoknya yang kayak nggak bisa normal gitu jalannya, kayak nggak bisa lurus kayak orang biasa gitu. Terus dulu tuh gue kayak orang nggak bisa jalan biasa ya, jadi gue pasti lari-lari atau loncat. Jadi Sebenarnya itu loncat-loncat gitu. nggak tahu deh. Mungkin apakah itu emang sifat anak-anak juga atau gimana? Kayaknya kalau orang Jepang nggak gitu deh. Iya nggak sih? Nggak tahu deh ya. Mungkin lebih dilatih disiplin kalau orang Jepang ya. Kalau orang Ya, kita kan mungkin dibebasin kali. Apa gimana? Tapi kan kalau lu liatin si Econ, anak kita yang kecil kan, Ya, dia lebih bisa lurus kan kalau lebih jalan. teratur, ya. Jalan kemana gitu kan masih bisa dipegangin gitu Ya, kan. ya, Kalau ya. yang kayak yang gede gitu kan, ya sebenarnya gue juga tuh kecil kayak gitu ya, jadi nggak bisa diem gitu. Jadi dia jalan nanti kok nggak loncat-loncatan mulu gitu kan, kok nggak apa lari-larian. Pokoknya makanya gue dulu kurus kering gitu kan, karena gerak mulu gitu. Oke. Terus Ya terus udah gitu ciri-cirinya apa lagi? apa, berbicara berlebihan, bawel. Oh, bawel ya. Tapi anak kita nggak bawel loh yang pertama. Bawel dulunya waktu kecil mah, udah gedean agak diem. Oh, kecilnya bawel ya. Aku lupa. Yang bawel Nah mah itu yang bawel, paling kalau kecil. kalau sama sepupunya bawel banget tuh, nggak bisa diem duaan, sampai Iya. diomelin guru mulu. Iya kan. Oke. Terus udah gitu kayak apa ya, kesulitan ngontrol diri gitu. Ya misalkan kayak apa-apa maunya kayak tergesa-gesa gitu kan orangnya. Ya. Ya sebenarnya sih ya apa ya, itu kan banyak kayak nilai negatifnya, kayak halnya kayak jelek gitu ya. Tapi gue sih nggak ngelihat itu sebagai hal yang jelek gimana juga ya. Maksudnya orang ADHD juga punya banyak keunggulan. Ya, Kayak misalkan, kelebihannya banyak ya. Iya, kelebihannya tuh kayak misalkan kreativitasnya tinggi. Jadi tuh orangnya tuh kreatif banget. Terusnya energik gitulah. Jadi kan ya kayak orang nggak ada habisnya energinya. Kayak kalau orang mah udah kecapean gitu. Ya, betul. Dia nggak ada- kayak nggak ada lo habisnya. lari di lapangan, siapa itu masih kuat aja gitu kan. Waktu aku masih sering lari, ajakin dia tuh di lapangan yang di depan tuh dia bisa muter sampai 20-30 kali. Ya kan? Iya tuh katanya kemarin juga lari di sekolah, yang teman-temannya pada capek katanya dia masih muter aja gitu. Iya, 5 putaran lapangan sepak bola. Wah, luar biasa sih. Emang energinya sih nggak habis-habis sih. Ya. Iya. Karena aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Karena kan- walaupun anaknya kecil ya. Lu lari-larian mulu aja sepanjang hari gitu, sepanjang hari lari-larian mulu gitu kan. Itu kan Nggak ada gak habisnya, capek-capek, kok nggak lari-larian, Energinya nggak ada loncat-loncatan habisnya. gitu kan. Betul. Terus udah gitu satu lagi sih ini yang bagus ya menurut gua, kemampuan multitasking. Jadi menurut gue itu kelebihannya orang ADHD. Jadi kalau misalkan orang ADHD itu kayak gue nih lagi masak nih di dapur, gue bisa sambil masak, sambil nyuapin anak, sambil cuci piring gitu. Kalau orang lain kan, lu coba deh liatin orang lain. Kadang ada orang yang kalau udah nyuapin anak aja gitu. Dia nggak bisa tuh misalkan nyuapin anak sambil dia sendiri nyendokin makanan buat dia sendiri gitu kan. Kan sambil nunggu anaknya makan, anak kan makan. Nah, Kadang tapi tunggu dulu. lama ya. Katanya kalau anak ADHD atau orang ADHD nggak bisa fokus. Tapi kalau multitasking berarti kan harusnya fokus kan dia. Enggak. Justru Enggak karena dia nggak fokus, jadi dia bisa kerjaan tuh loncat-loncat dari sini Oh, sini gitu ya, gitu. Iya. Oke. Ya, jadi oke. lu kalau suruh masak doang gitu ya, tungguin gitu.
Ya ampun, bosan amat sih gitu kan. Iya. Mendingan juga sambil gue nungguin masakannya mateng, gue tinggalin ngerjain yang lain gitu loh jadinya. Efisiensi waktu dan Jadi nggak bisa fokus itu gitu. Tapi justru menurut gue itu kelebihan ya. Kalau lu bisa ngerjain 3 hal sekaligus kan, jadi kan kerjaan lu jadi cepet beres ya nggak sih? Ya. Oke. Ya terus ya udah gitu apa ya? Pemikir cepat katanya. Ya misalkan lu lagi dalam keadaan mendesak gitu, lu harus mikir cepat gitu. Lu tuh kayak ide itu langsung muncul aja, oh gini aja nih gitu kan. Iya bagus tuh, kayak MacGyver. Buat yang nggak tahu MacGyver, kita karena tinggal hidupnya di tahun 80-an, jadi MacGyver yang ininya nih. Jadi kan katanya kan, tapi kan orang ADHD tuh kayak kalau lu duduk gitu kan dengerin guru di sekolah gitu nggak betah tuh ya, kayak pantat kayak panas gitu ya. Iya, pokoknya gerak-gerak mulu lah ya. Iya, tapi yang ini tuh, tapi ada dia tuh bisa hyper fokus namanya. Jadi kayak kalau lu tertarik dengan sesuatu nih, kayak gue misalkan main game gitu kan, seharian misalkan gitu. Iya, oke. Iya, jadi ya fokusnya kalau di tempat yang dia sukain, dia fokus banget gitu ya. Iya. Terus misalkan ada lagi ini katanya sensitivitasnya tinggi, empatinya. Oke. Ya, jadi dia tuh kayak bisa lebih ngerasain itu kali ya, tahu deh. Lebih peka lah ya. Iya. Terus apa lagi? Ya kalau dibilangin disabilitas, menurut gue nggak juga ya, maksudnya gue nggak ngerti juga kenapa dibilang disabilitas dan harus diobatin gitu lah. Kalau gue baca-baca di obrolan di medsos gitu, padahal Bill Gates mungkin kan ada yang ini loh, ada yang efeknya yang positifnya, ada yang ke negatifnya. Mungkin yang negatifnya cuman kekurangannya katanya cenderung gampang depresian orangnya katanya. Nah, jadi mungkin yang perlu diobati adalah orang-orang yang dalam pengertian yang negatifnya yang lebih mencuat gitu loh. Artinya yang lebih dominan gitu. Mungkin itu yang harus diobatin. Kayaknya tapi kalau misalnya orangnya sudut pandang aja kali ya menurut gua. Kalau orangnya mungkin positifnya lebih banyak, ya mungkin nggak perlu diobati ya. Ya, itu jadi dari yang gue baca sih katanya Bill Gates juga ADHD katanya. Jadi ya bukan berarti orang ADHD itu nggak bisa sukses gitu kan. Tapi kan justru kalau menurut gue orang ADHD itu bagus karena dia tuh ide di otaknya itu tuh nggak berhenti. Jadi tuh kayak si Bill Gates nih katanya otaknya itu kayak gelisah terus gitu. Jadi otaknya tuh penuh ide-ide mau ngerjain ini itu bla bla. Pokoknya ada aja gitu idenya yang keluar dari otaknya gitu. Iya. Full of idea. Iya, sebenarnya kan itu hal yang bagus ya. Gue nggak ngerti juga sih kenapa harus diobatin. Jadi ya jangan mandang dari gue ada ADHD, gue disabilitas. Enggak, justru itu menurut gue lu bisa jadiin hal yang jelek itu jadi hal positif karena ada hal positifnya gitu kan. Ya mungkin dikelilingi dengan komunitas yang baik ya. Jadi mungkin kalau memang dia misalnya dia depresi, ada orang-orang yang dukung, yang kasih dia kekuatan. Iya, katanya juga orang ADHD tuh kayak gampang depresi gitu ya katanya gue jadi, juga. Kalau komunitasnya baik kan pasti dia juga terbantu ya. Kan mungkin karena dia orangnya sensitif gitu kali ya. Iya. Terus apa lagi? Nah kan kalau orang ADHD tuh kan kayak orangnya aneh gitu kan maksudnya. Jadi kayak nggak kayak orang normal biasanya gitu kan. Ya kayak loncat-loncatan mulu lah atau apalah. Iya, jadi ya mungkin karena itu jadi kayak orang kurang pede atau apa, kayak orang kok gue aneh nggak sama kayak yang lain gitu kan. Ya sebenarnya sih semuanya diinin aja ya, kayak difokusin aja. Mungkin kalau misalnya dia sering bahasanya pecicilan atau apa ya mungkin dilihat bakatnya bakatnya di mana gitu kan. Diajakin lebih banyak sport ya kan, atau kegiatan luar ya kan, hiking atau apa gitu kan. Mungkin kelebihan baterainya, energinya dilampiaskan untuk hal-hal yang positif gitu kan. Iya. Ya, bisa juga. Ya, intinya sih menurut gue jangan ngerasa kalau ADHD itu kayak kekurangan ya. Kalau misalkan lu punya anak ADHD di sekolah nggak bisa fokus terus pelajarannya nilainya jadi jelek, jangan lu ngerasa kalau itu tuh akhir dunia ya, karena buktinya Bill Gates aja bisa sukses gitu kan. Yes, betul. Iya, jadi ya
lu gimana pun kekurangan lu, sebenarnya lu bisa jadiin kekurangan lu itu sebagai kelebihan lu juga. Betul. Ya. Setuju. Ya gitu aja dulu kali ya. Ada yang mau ditambahin nggak? Nggak ada sih, karena aku merasa bukan ADHD, aku mah normal. Gue bikin, jadi aku nggak bisa berkomentar banyak. Gue bikin podcast ini sih, gue cuma mau ini aja ya, kayak mau mengencourage menguatkan orang lain yang ngerasa depresi karena ADHD, ngerasa beda sendiri atau apa. Jangan pernah putus asa, karena itu tuh justru kelebihan lu, dan lu harus bangga karena lu itu multitasking. Gak semua orang tuh bisa multitasking, dan semua ide-ide itu tuh, ide-ide brilian itu selalu mengalir dari otak lu gitu. Nah kalau mungkin ada ide-ide boleh dibiasain catat-catat ya. Iya, gue selalu nyatet ide gue mau ngapain. Mungkin suatu saat ada kegunaannya dan manfaatnya yang bisa diambil dari ide-ide yang keluar dari seperti Bill Gates kan akhirnya sukses juga ya. Itu satu hal yang sangat luar biasa, dengan kekurangannya bukan kekurangan tapi menjadi kelebihan ya. Gitu aja. Ya udahlah. Untuk podcast hari ini, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oh ya, oke deh, dadah. Dadah.